Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja minggu ini yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan bersama-sama. Rapat perancang akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 Februari 2025 pukul 18.00. Dimohon kepada seluruh panitia perancang untuk hadir tepat waktu dalam rapat ini, Jumat 14 Februari 2025. Rapat urusan gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Februari 2025 setelah kebaktian umum kedua selesai, bertempatan di aula lantai 1 Gereja Bait Lahim. Kami mengundang kepada seluruh anggota jemaat untuk ambil bagian, hadir, dan berpartisipasi demi kemajuan gereja kita tercinta. Halo pemuda remaja Gereja Baptis BPD Jawa Barat. Love Our Self-Love akan membahas gimana sih caranya mencintai diri sendiri dengan cara yang sehat dan benar, tanpa harus kehilangan identitas kita di dalam Tuhan. Karena self-love itu bukan egois guys, tapi caramu menghargai diri kita sesuai dengan kasih Tuhan. Persekutuan ini akan diadakan pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 17.30 di ruang ibadah GBI Bait Lahim lantai 2. Kepada seluruh remaja dan pemuda, kami undang untuk hadir dalam persekutuan ini, Sabtu 15 Februari 2025. Persekutuan Guru Sekolah Minggu diadakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 11 pagi setelah kebaktian umum kedua selesai di aula lantai 1 Gereja Bait Lahim dengan dress code kaos hijau Precious Legacy. Dimohon kepada seluruh guru sekolah Minggu Bait Lahim untuk dapat meluangkan waktunya dan berpartisipasi hadir dalam kegiatan ini, Minggu 23 Februari 2025. Shalom Jemaat Bait Lahim. Panitia ibadah membuka pendaftaran pelatihan pelayan ibadah. Pendaftaran ini terbuka bagi seluruh jemaat Bait Lahim dan seluruh kalangan usia yang memiliki bakat, minat, serta kerinduan untuk dibekali, dilatih, dan terlibat dalam pelayanan gereja. Anda dapat mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, di antaranya worship leader atau singer, gitar atau bass, drum, multimedia, sound system, kamera, dan OBS atau streaming YouTube. Ketentuan, persyaratan, dan formulir pendaftaran lebih jelas dapat disimak pada booth di aula lantai 1 Gereja Bait Lahim. Mohon jemaat sekalian dapat mengambil dan mengisi formulir yang tersedia di aula lantai 1. Mari daftarkan diri Anda segera. Shalom jemaat yang terkasih. Mari kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, karena Gereja Baptis Bait Lahim akan merayakan ulang tahunnya yang ke-63. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah syukur yang akan diadakan pada hari Minggu 9 Maret 2025 pukul 17.30 di Gereja Baptis Bait Lahim lantai 2. Mari bersama-sama memuji Tuhan, bersyukur atas perjalanan gereja kita, dan menikmati persekutuan yang penuh kasih. Jangan sampai terlewatkan, Minggu 9 Maret 2025, pukul 17.30. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapa, Ibu, Saudara sekalian. Informasi lebih jelas dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik? Sehat? Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur pagi hari ini. Sungguh luar biasa kasih Tuhan buat kita, sehingga pagi ini ada kesempatan bagi kita untuk beribadah
dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Selamat datang, selamat berbakti bagi kita semua. Demikian yang ada di rumah, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa boleh diluangkan waktunya untuk bergabung bersama-sama dengan Bait Lahim dalam kebaktian yang pertama. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita sekalian. Dan ada satu informasi yang saya ingin sampaikan kepada kita semua berkaitan dengan kelompok kecil. Gereja kita akan kembali mengadakan atau mengaktifkan kembali kelompok kecil di setiap wilayah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya. Dan kelompok-kelompok kecil ini dibagi dalam 8 wilayah. Wilayah yang pertama itu adalah Taman Rahayu, TKI, THI, dan Nata Enda. Jadi mohon semua yang ada di wilayah itu untuk bergabung bersama-sama dalam persekutuan kelompok kecil yang akan diadakan pada setiap minggu kedua setiap bulan, ya. Di wilayah yang kedua adalah Cibaduyut, Sukamenak, Kopo Permai dan sekitarnya. Itu juga di minggu kedua. Dan juga di wilayah 3 adalah Maleber, Elang, Cimindi, Ciberem, Pajajaran, Baladewa, dan Bandung Utara dan sekitarnya. Dan di wilayah 4 adalah Dungus Cariang, Sudirman, Rajawali, Kopo Kencana, dan Garujati dan sekitarnya. Itu akan diadakan di hari Selasa pada minggu yang kedua, dan di minggu yang keempat, Selasa minggu yang keempat, itu ada di wilayah 5, Soekarno-Hatta, Pagarsi, Astana Anyer, Pasir Koja, Suryani dan sekitarnya. Dan juga di wilayah 6, sama di minggu yang keempat, di hari Selasa, ada Kebon Kopi, Gempol, Parmindo, Melongasi, Pesona Taman Burung dan sekitarnya. Dan juga di wilayah 7 ada Taman Mutiara, Nusa Hijau, Sastra Mas, Permata, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi. Demikian untuk wilayah 8 ada Ancol, Arca Manik, Laswi, Buah Batu, Ciatul, Cihapit, Sabang dan Bantung Timur. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Jadi disarankan kepada seluruh jemaat maupun jemaat yang menyaksikan dari rumah, silakan menghubungi ketua-ketua yang ada di wilayah masing-masing sehingga dapat mengikuti persekutuan kelompok kecil. Kalau di wilayah 1 ada Ibu Emma, di wilayah 2 ada Bapak Jujur Ginting, di wilayah 3 ada Ibu Dewi Krisanti, di wilayah 4 ada Ibu Suryawati, di wilayah 5 ada Bapak Wes Danoko, di wilayah 6 dikoordinir oleh Bapak Diakon Iman Andreas Henok, dan wilayah 7 ada Bapak Putra Subur, dan wilayah 8 masih sama dikoordinir oleh Bapak Diakon Iman Andreas Henok. Demikian yang bisa disampaikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini. Sungguh Engkau baik bagi kami sekalian dan beri kesempatan untuk kami dapat bersekutu dan boleh menikmati hadirat-Mu dalam kebaktian yang pertama di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kami letakkan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berkarya di dalamnya. Kami mohon bimbingan-Mu, pimpinan-Mu bagi kami semua, sehingga hari ini di pagi yang pertama ini kami boleh dikuatkan dan dipuaskan dalam penyembahan kami kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami letakkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Panggilan berbakti diambil dari Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, Ku kagum akan Kau. Dengan tetap sukacita kita mau angkat pujian Sejak Ku Terima Yesus. Sejak ku terima Yesus,
mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat bersama-sama. Sejak kita menerima Yesus, hidup kita berubah, tapi dalam perjalanan ini kita sadar bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita mau angkat satu pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Dan biarlah lagu ini menjadi iman dalam kehidupan kita. Kita sejenak berdoa bersama-sama. Kami sungguh menaikkan syukur kepadamu Bapa Surgawi untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih kami berkesempatan untuk berbakti kepada Engkau. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyatakan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Sehingga dalam suasana penyembahan, dalam kebaktian yang pertama ini, kami semua boleh sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu, merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh dikuatkan, dipuaskan, dan diberkati dalam kebaktian yang pertama. Secara khusus kami mau berdoa dan memohon kepadamu Tuhan untuk semua jemaat Bethlehem yang kami sungguh-sungguh kasihi. Kami berdoa dan meletakkan tiap-tiap pribadi jemaat-jemaat Bethlehem, kiranya komitmen mereka kepada Engkau yang sungguh-sungguh mereka ambil karena iman kepadamu Tuhan, biarlah terus senantiasa bertumbuh dalam kehidupan mereka, sehingga kerohanian mereka semakin hari semakin ditingkatkan dalam hidup mereka. Dan kalaupun ada banyak hal yang menghalangi hubungan mereka dengan Engkau karena dosa-dosa yang dilakukan, biar kiranya Tuhan komitmen mereka boleh dibaharui, dosa ditinggalkan, dan mereka hidup dalam kebaikan dan kebenaran di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, dan kami terus berdoa biarlah pimpinan-Mu senantiasa menyertai mereka dalam keluarga mereka. Engkau yang melawat dan senantiasa menguatkan, memberkati,
dan terus mengobarkan kasih yang luar biasa yang Kau taruh dalam setiap kehidupan keluarga lepas keluarga, dalam kehidupan keluarga besar kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sedang bergumul dengan sakit. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberikan mereka kekuatan teristimewa Tuhan. Kami berdoa biar kiranya damai sejahtera-Mu melimpah atas hidup mereka dan memenuhi keadaan mereka, sekalipun mereka harus berjuang dan bergumul dengan sakit yang mereka sedang hadapi. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Yanto yang sedang dalam pemulihan. Tuhan, kiranya kemurahan-Mu, anugerah-Mu menyertai dia dan memberkati hidupnya. Demikian kami berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk Pak Hakim. Kiranya Tuhan juga yang akan menopang dan senantiasa memberikan kekuatan kepadanya. Dan juga kami berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk Pak Pangestu yang sedang dirawat di Rumah Sakit Immanuel. Kiranya Tuhan yang senantiasa menopang dan juga memberikan dia jaminan kesehatan yang baik, memulihkan keadaannya dan memberikan dia kekuatan baru. Demikian juga untuk Saudari Christine yang sedang bergumul dan berjuang dengan apa yang sedang dia hadapi saat ini. Tuhan, kami hanya bisa berserah dan bermohon kepadamu. Tidak ada hal lain yang kami rindukan Tuhan selain pemulihan dan kesembuhan yang Kau berikan. Tapi pun bila ada kehendak-Mu yang lain yang Kau mau nyatakan kepada Christine dan keluarga, biarlah Tuhan Engkau yang menyatakan bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, terpujilah Engkau. Dan kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat-jemaat kami yang bergumul dengan ekonomi, kerja dan usaha. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang pimpin, Engkau yang beri jalan keluar. Tapi juga Tuhan, biarlah Engkau tarik setiap jemaat untuk mereka dapat bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sehingga dengan demikian mereka boleh melihat kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa Engkau anugerahkan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang menjalani studi mereka, baik di tingkat SD sampai di tingkat perguruan tinggi. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka diberi kemampuan untuk dapat mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan dalam studi mereka yang mereka harus capai dan selesaikan dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan dengan baik dan boleh mendapatkan hasil yang memuaskan, yang mendatangkan berkat dan sukacita dalam keluarga. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Demikian untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami, dan keluarga besar kami yang merindukan keturunan dalam kehidupan mereka. Biarlah kemurahan-Mu Tuhan yang membukakan setiap jemaat-jemaat kami yang merindukan keturunan. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan ada keturunan bagi mereka, mereka dapat merawat, mendidik, dan membesarkan dengan kasih sayang yang luar biasa, dan boleh menjadi keberkatan dalam keluarga dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk pelayanan pos PI kami dan cabang Bethlehem yang ada di beberapa tempat yang Tuhan percayakan untuk dikelola oleh gereja Bethlehem. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap cabang dan pos PI kami, baik yang ada di Cianjur, di Trucuk, di Purbowangi dan Jatijajar, maupun yang ada di Kampung Laut, di Banjar, bahkan di Ciwidey. Kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkarya, Engkau juga yang akan menyatakan kemurahan-Mu dan berkat-Mu di dalamnya, sehingga baik hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat-tempat ini maupun jemaat-jemaat yang dipercayakan untuk digembalakan, mereka memiliki kesatuan hati yang indah untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Demikian kami berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan Bethlehem, khususnya dalam memperingati hari ulang tahun gereja kami yang ke-63
di bulan Maret yang akan datang. Panitia yang sudah terbentuk kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa juga secara khusus untuk pembicara yang akan menjadi pembuka dan penyampai kebenaran bagi kami. Untuk diberkati dalam hari ulang tahun gereja kami yang ke-63. Kami mohon Tuhan, supaya hikmat-Mu yang akan memenuhi pembicara kami pada hari ulang tahun yang ke-63. Kami berdoa, Tuhan kuduskan hidupnya, urapi dengan kuasa-Mu, pakai untuk jadi saluran berkat bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan beri kesehatan kepadanya, sehingga di waktu yang tepat, di tanggal 9 nanti, dia boleh bersama-sama dengan kami untuk melayani dan berbagi kasih dalam pelayanan ini. Terima kasih banyak Tuhan, dan berkati keluarganya, biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami serahkan sekali lagi untuk pembicara kami, Pastor Christopher Tapiheru, biarlah Tuhan yang memakainya menjadi saluran berkat bagi kami. Demikian untuk Paskah kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang dimuliakan di dalam memperingati Jumat Agung maupun kebangkitan dalam pelayanan Paskah ini. Sehingga kami semua yang akan ambil bagian di dalam pelayanan ini, seluruh keluarga besar Bethlehem, kami boleh diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur pagi ini, dan juga teringat untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami letakkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau senantiasa memberkati mereka dan menguatkan hidup mereka. Teristimewa iman yang mereka miliki, kiranya senantiasa terus teguh dan kokoh, sekalipun harus bergumul dengan proses yang Tuhan izinkan. Tetapi kami percaya Tuhan, apa yang mereka yakini kepadamu membawa mereka untuk semakin diberkati oleh Tuhan. Ada Ibu Emma Sarabarlian, ada Ibu Indrawati, ada Ibu Lili Argita Magetan, ada Saudari Ulfa Fitriani, dan Ibu Felicia Fedora Farliman. Kami berdoa Tuhan menolong hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami serahkan dalam tangan-Mu untuk pemerintah pusat kami. Biarlah Tuhan memberkati dari Presiden, Wakil Presiden, dan pembantu para menteri, dan pemimpin lembaga tinggi negara lainnya. Kiranya boleh menjadi satu kesatuan untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, khususnya dalam merealisasikan program untuk kesejahteraan rakyat. Kiranya Engkau dimuliakan di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang para petugas untuk maju ke depan. Sambil memberikan persembahan, kita akan angkat pujian Betapa Hatiku. Kau mengasihiku.
undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan dan persepuluhan kita. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang terus Engkau berikan kepada kehidupan kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan dan persepuluhan kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah apa yang telah kami kumpulkan ini dapat dipergunakan dengan baik, dikelola dengan baik oleh gereja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahannya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih para petugas, silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Roma 13 ayat 11. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita diambil dari Roma 13 ayat 11. Jika sudah menemukannya, saya akan membantukan membacaannya. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Sekali lagi saya akan membacakannya. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang akan mendasari khotbah pada pagi hari ini dengan judul Bangun dari Tidur. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa
Mari kita bersama-sama berdoa dan memohon pimpinan Tuhan bagi kita pagi ini. Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini dalam suasana hati yang tertuju kepada Engkau. Kami mohon pimpinan-Mu bagi kami dan menolong dan terus memegang tangan kami di setiap langkah kehidupan kami, khususnya dalam kami menelaah kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami hikmat untuk terus melangkah dalam firman-Mu, menyelidiki firman-Mu, dan terlebih Tuhan kami menghidupi firman-Mu, sehingga apa yang kami terima pada kesempatan pagi hari ini, hal ini boleh membawa kami untuk semakin berpengalaman dengan Tuhan, sehingga hidup kami terus berkenan kepada Engkau dan Engkau senantiasa memberkati kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kuduskan hidup kami dan kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat? Saya selalu tanya demikian karena kesehatan itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang fisik, tapi juga dengan hal-hal yang rohani, ya. Jadi kalau ditanya sehat itu pasti dua senjata sekaligus berjalan, ya. Baik itu kesehatan maupun untuk kerohanian kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema pada minggu yang kedua ini di kebaktian yang pertama adalah bangun dari tidur. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ada di benak kita ketika mendengar bangun dari tidur? Kira-kira apa yang terbesit di pikiran kita? Ada yang bisa menolong saya pagi ini? Kalau kita dengar bangun dari tidur, kira-kira apa yang dalam bayangan kita? Sadar, gitu. Apalagi? Hah? Kalau kita bangun dari tidur, karena lebih enak tidur ya. Sadar kata Priska tadi. Ada lagi? Kalau bangun dari tidur, kira-kira apa yang terbesit di pikiran kita? Hah? Ada? Sadar aja? Soalnya ada yang bangun tiba-tiba jalan aja. Berarti nggak sadar ya. Anak saya kalau pagi sekitar jam 2 atau jam 3 itu dia mau ke belakang, ya. Dia bangun gini-gini, terus jalan. Tiba-tiba dibalik lagi ke kamar. Gitu. Kenapa? Enggak, tidur lagi dia. Kira-kira sekitar setengah jam dia bangun, langsung bangunin saya, Papa mau pipis. Gitu dia, coba. Makanya kenapa saya sangat protek nih anak perempuan ini, karena ya itu, kadang dia bangun, udah jalan aja dia. Coba bayangkan kalau misalnya dia tidur di tempat orang lain, ya. Waduh, saya khawatir banget. Ya. Makanya kalau ada di sekolahnya ada acara di luar, saya selalu 24 jam handphonenya saya bilang buka. Karena saya perlu memperhatikan dia, gitu. Kenapa penting? Supaya dia tidak mengalami masalah dalam hidupnya, ya. Jadi memang perlu ada kesadaran, betul kata Priska, ya. Orang kalau dia bangun dari tidur, itu berarti dia sadar.
matanya terbuka dan dia boleh melihat segala sesuatu. Apakah itu baik atau tidak? Betul? Dan ini yang menarik yang perlu kita selidiki dalam bagian ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain kalau kita bangun, apa yang ada di benak kita, kira-kira lebih enak mana, tidur atau bangun? Tidur atau bangun, apalagi kalau pagi-pagi ya. Aduh. Kira-kira enak mana? Dua-dua ada enaknya ya. Di satu sisi kalau bangun ada enaknya, di sisi lain kalau tidur ada enaknya. Tergantung perspektif kita mau yang bagaimana, betul? Nah, hari ini kenapa saya bicara tentang hal ini? Karena menarik sekali apa yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita berkaitan dengan bangun dari tidur. Rupanya kalau kita selidiki apa yang disampaikan di dalam pasal 13 ini berkaitan dengan surat Paulus kepada jemaat di Roma di dalam pasal 13, kita akan menemukan satu hal yang sangat penting ditekankan oleh bagian ini. Ya, kalau kita selidiki bagian ini, coba kita perhatikan baik-baik di dalam bagian ini. Kalau saudara perhatikan mulai ayat 11 sampai ayatnya yang ke 13 ya. Coba kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat 11 dia mulai berkata begini, hal ini harus kami lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Lalu di ayat 14 dia berkata begini, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Wah, kalau kita selidiki bagian ini, Paulus dia coba mengupas satu sikap kehidupan dari orang yang sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan. Ya, kalau kita lihat bagian ini mau menjelaskan kepada mereka yang sudah di dalam Tuhan. Tetapi rupanya orang-orang yang sudah di dalam Tuhan terlalu terlena dengan kehidupan mereka dan sungguh-sungguh membawa mereka untuk lupa bahwa mereka adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya di sini Paulus coba mengingatkan kepada kita untuk kita boleh memandang dalam perspektif ini bahwa perubahan kehidupan itu dimulai dari cara pandang kita kepada kebenaran. Sekali lagi, perubahan kehidupan seseorang itu dimulai dari perubahan cara pandang kepada kebenaran. Jadi kalau cara pandang kepada kebenaran itu tepat, sesuai dengan apa yang dia yakini kepada iman dalam Kristus, itu akan membawa dia untuk melihat segala sesuatu dalam perspektif kebenaran. Tetapi ketika dia tidak ada di dalam hal ini, itu akan membuat dia terlena dan jauh dari kebenaran. Sehingga mengakibatkan keinginan lebih besar untuk memuaskan nafsu yang ada dalam hidupnya daripada dia memuliakan nama Tuhan. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini, dia coba menasehatkan jemaat yang ada di Roma supaya sungguh-sungguh mereka sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, mereka harus benar-benar menanggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang membuat mereka mengalami krisis kebenaran. Apa itu yang disebutkan di dalam bagian ini? Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam bagian ini adalah kegelapan. Ya, kegelapan atau kalau dalam bahasa lain adalah perbuatan-perbuatan yang membuat rohani kita tenggelam atau mati dalam kehidupan kita. Dan ini yang diingatkan oleh Paulus.
Dan dia mengingatkan pada jemaat di Roma bahwa panggilan mereka untuk hidup dalam kebenaran itu sangat penting. Dan itu menjadi prioritas yang utama dalam hidup mereka. Karena pertobatan yang sungguh kepada Kristus membawa orang tidak tertidur dalam kerohanian mereka. Tetapi kehidupan mereka dibangun oleh karena kasih dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat istilah yang dipakai di sini, bangun dari tidur, saya mau menggunakan kata ini untuk bisa menolong kita untuk mengerti kondisi dan keberadaan hidup kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kata ini dari bahasa Yunani itu memberikan satu pengertian tentang ini. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang bangun dari tidur, berarti kita bicara tentang tidak lagi memiliki gairah rohani. Ya, orang kalau dia ada di dalam situasi seperti ini, ya, karena kata ex hyponu egertenai ini bahasa Yunani yang dipakai di dalam bagian ini menunjuk kepada tidak lagi memiliki gairah rohani atau tidak dapat melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi orang kalau dia tertidur secara rohani, dia ada dalam posisi ini. Dia tidak punya gairah atau sesuatu yang bisa membawa dia untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Tidak ada dalam posisi ini, ya. Makanya di dalam konteks ini orang yang tertidur, ya, sesungguhnya adalah orang yang tidak dapat berkarya atau tidak dapat melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya di sini kita boleh melihat bahwa kalau orang tidur rohani, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau orang dia bangun dari tidur rohani, dia akan memiliki gairah hidup yang kuat. Ya. Dia akan memiliki potensi yang luar biasa untuk dia meninggikan nama Tuhan. Menarik kenapa Paulus dia bicara ini. Karena rupanya kalau kita lihat di dalam bagian ini, orang-orang Roma mereka ada dalam situasi yang seperti ini. Mereka sedang tertidur secara rohani. Kenapa? Karena mereka masih mengenakan perbuatan-perbuatan kegelapan. Itulah sebabnya Paulus dia coba mengingatkan mereka bahwa apa yang sedang mereka lakukan dan kerjakan saat ini membawa dan menjerumuskan mereka untuk tidak mengenal Allah lebih dalam. Makanya Paulus coba membawa mereka untuk kembali memahami tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Harus bangun. Makanya istilah bangun yang dipakai di sini, egertenai ini, berarti dia bangun secara rohani. Ya, itu menunjukkan kepada potensi yang diberikan oleh Tuhan untuk dia mampu memiliki gairah yang tinggi kepada Tuhan. Ini yang penting di dalam bagian ini. Ya. Makanya kalau bisa dikatakan seperti ini, misalnya bahasa sederhananya begini. Ada orang, ya, dia luar biasa pemahamannya terhadap kebenaran. Dia mungkin setia ke gereja. Dia rajin. Tetapi dia tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, contoh, misalnya, dia rajin sekali bergereja, dia paham tentang kebenaran, tapi dia tidak dapat bersaksi. Dia rajin bergereja, tapi dia tidak dapat melayani. Dia rajin ke gereja, tapi dia tidak dapat berdoa. Dia paham tentang siapa Tuhan yang dia yakini. Ya, tapi dia tidak ada waktu bagi firman Tuhan. Dia setia untuk mengikuti segala persekutuan, tapi dia tidak bisa memberi. Apalagi dalam rumah tangga. Dia disebut sebagai orang Kristen, tapi dia kehilangan bahasa kasih dalam rumah tangga. Coba bayangkan, ya, di pekerjaan. Dia mungkin di gereja luar biasa,
Di rumah dia luar biasa, tapi di pekerjaan dia selalu kesal, dia menggerutu, banyak komplainannya. Ini yang dimaksud di dalam bagian ini. Ini yang Paulus mengingatkan kepada orang-orang Roma bahwa dalam situasi seperti ini, apa yang mereka harus lakukan? Apa yang harus mereka kerjakan di dalam hidup mereka? Dan ini yang kita boleh lihat di dalam bagian ini. Terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kita ada dalam posisi yang sama seperti orang-orang Roma. Ya, kelihatan setia kepada Tuhan, tapi kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita kehilangan pegangan. Apa yang menyebabkan kita sampai situ? Kalau kita lihat konteks ini, kita akan menemukan di ayat 11 dia bilang begini, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba kamu untuk bangun dari tidur. Lihat ayat 11, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Luar biasa penggunaan bahasa yang dilakukan oleh Paulus dalam bagian ini untuk menyadarkan orang-orang Roma, termasuk kita, supaya kita boleh bangun dari ketiduran rohani kita. Kadang-kadang rohani kita luar biasa kelihatannya, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Ya, sama kayak bangsa Israel, mereka bergairah luar biasa, mereka memberi persembahan korban, mereka datang memperingati hari-hari yang besar. Tapi Tuhan bilang, aku tidak perlu dengan hal-hal demikian. Aku tidak suka. Aku benci dengan perbuatan kalian. Ya. Amos pasal 5 ayat 6, ayat 4, ayat 6 dan 14 berkata demikian. Makanya Tuhan bilang begini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu kata Alkitab, Amos pasal 5 ayat 4, 6 dan 14 berkata demikian. 3 kali Tuhan bicara kepada Amos untuk disampaikan kepada bangsa Israel, supaya mereka datang kepada Tuhan. Sama sebenarnya seperti kita. Banyak kali Tuhan bicara kepada kita dengan berbagai proses, dengan berbagai cara. Baik itu di gereja, di rumah tangga, di pekerjaan, di masyarakat. Tuhan bicara. Tuhan mengingatkan kita. Untuk apa? Supaya kita tidak mati secara rohani. Karena Tuhan mau supaya kehidupan rohani kita sungguh-sungguh mampu menunjukkan karya Allah yang luar biasa untuk dikerjakan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen kehilangan rasa di dalam bagian ini sehingga mereka tertidur secara rohani. Pertanyaannya buat kita, mengapa kita harus bangun dari ketiduran rohani kita? Begitu pentingkah akan hal ini dalam hidup kita? Penting atau tidak hal ini dalam hidup kita? Kenapa kita harus bangun dari ketiduran rohani kita? Alkitab bilang begini, karena orang-orang sekarang ini lupa diri bahwa mereka adalah milik Tuhan. Makanya selalu tertidur dalam kehidupan rohani mereka. Kedagingan lebih kuat untuk membawa mereka untuk tidak memahami kasih Tuhan. Makanya dalam bagian ini diajarkan bagaimana kita bangun dari tidur rohani kita dan mulai melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Ada beberapa hal penting yang perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui mengenai orang yang bangun dari tidur rohani. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah di ayat yang ke-11. Saudara bisa bandingkan dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ya, ayat 10 dia mulai begini. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan sekarang, waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi yang pertama, hal penting yang pertama
Alkitab mengajarkan di dalam bagian ini, kita harus membangun hidup dengan menanggalkan hal-hal yang buruk rupa dalam hidup kita. Ya, hal-hal yang buruk rupa harus ditanggalkan di dalam hidup kita. Ada banyak orang percaya yang tidak memperhatikan hal ini. Padahal hal ini penting sekali dalam hidup kita. Apa yang buruk rupa di dalam hidup kita? Nanti kita lihat di dalam bagian ini. Saya mau kasih contoh begini. Kalau saudara punya rumah dan saudara tidak memperhatikan rumah itu, membiarkan rumah itu kotor, membiarkan rumah itu dipenuhi dengan serangga, tidak terawat, dibiarkan rusak, kira-kira saudara enak nggak menempati rumah itu? Kalau rumah kotor, kira-kira enak nggak tempati rumah itu? Tidak, ya, yang pasti tidak. Apalagi penuh dengan serangga, ya, penuh dengan binatang-binatang yang menjijikkan. Apakah nyaman bagi kita untuk tinggal, apalagi tidur di situ? Tentunya tidak, betul? Ini sebenarnya mau menggambarkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita tidak memperhatikan rumah kita. Bahwa itu tempat kita yang nyaman, tempat di mana kita berteduh, tempat di mana kita bercengkrama dengan keluarga, tempat di mana kita boleh membangun kehidupan yang indah, yang mendatangkan kebahagiaan. Kita lupa membangun itu. Itu sebenarnya gambaran bagi kita yang disampaikan dalam bagian ini berkaitan dengan tubuh kita. Hidup kita. Ya. Ada banyak orang tidak lagi memperhatikan rumah rohaninya. Hidupnya. Karena mereka terlalu disibukkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, kepentingan pribadi dan keduniawian. Rumah rohaninya dibiarkan rusak, tidak terawat. Ditempati serangga dan dipenuhi banyak kotoran di dalamnya, yaitu hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk ini menunjuk kepada, kalau saudara lihat di dalam ayat 13, saudara akan menemukan itu di dalam bagian ini, ya. Yang disebutkan di dalam bagian ini. Ketiadaan firman Tuhan, kasih menjadi pudar, hidup dalam pesta pora, kemebukan, perselisihan, iri hati, kepahitan, sakit hati, kebencian, nafsu dan perjabulan dan sebagainya ada di rumah kita. Makanya firman Tuhan di sini mau mengingatkan kepada kita supaya kita memperhatikan hidup kita. Apakah kita sudah membersihkan hidup kita atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh mengutamakan apa yang penting bagi rumah rohani kita atau tidak? Apakah kita menjaga rohani yang ada di dalam hidup kita atau tidak? Ini yang ditekankan di dalam bagian ini. Karena kalau saudara lihat yang dipakai di dalam ayat 11 ini, ya, kata bangun dari tidur atau teks asli dari kata bangun ini sebenarnya mau menolong kita untuk mengerti bahwa kata ini dari kata egerio, kata kerjanya ya, dari kata egertenai tadi, diterjemahkan membangunkan, membangkitkan, berdiri atau menegakkan, ya. Ini yang disebutkan tadi, ya. Di dalam perjanjian baru, kata ini mau menggambarkan tentang keadaan fisik dan spiritual. Ini mencakup bangkit dari tidur atau dari kematian, serta kebangkitan rohani atau pencerahan. Jadi intinya sebenarnya kalau kita lihat istilah egertenai dari kata egiro ini sebenarnya menolong kita untuk mengerti bagaimana menggunakan keyakinan kita kepada Allah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rohani yang membangun tubuh, jiwa dan roh kita. Ya. Ini yang paling penting di sini yang ditekankan oleh Alkitab. Makanya di dalam bagian ini peringatan Tuhan kepada kita dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma ini menyadarkan kita bahwa kita perlu meninggalkan hal-hal buruk rupa di dalam hidup kita. Yang saya sebutkan tadi,
di ayat 13 tadi, ya. Itu harus dibuang bagi kita. Kalau masih ada itu berkecamuk di dalam hidup kita, itu berarti kita sedang tertidur secara rohani. Makanya orang kalau dia tertidur secara rohani, dia tidak akan memandang segala sesuatu dengan baik dan benar. Perspektif yang ada di dalam pikirannya adalah selalu membuat dia menyempitkan pemandangannya kepada Allah. Sehingga rohaninya tidak bertumbuh. Dan ini yang diungkapkan oleh Paulus dalam bagian ini. Sekarang ini bukan waktunya lagi kita hidup dalam hal-hal yang seperti ini. Sebab Alkitab bilang kedatangan Tuhan sangat dekat. Kita harus berlomba-lomba, kata Alkitab, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan surgawi. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita harus semakin giat dalam melayani Tuhan. Bangun rohani kita dengan kita berdiri teguh, tidak goyah dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena Alkitab bilang, apa yang kita kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu akan mendatangkan kebaikan dan berkat di dalam hidup kita. Bekerja untuk membangun rumah rohani adalah hak yang mutlak bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bukan tidur rohani. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan, yang maksimal, kita harus bekerja keras bagi Tuhan. Pekerjaan keras kita adalah menanggalkan hal-hal yang buruk. Betul? Karena meninggalkan dosa atau hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, itu tidak mudah. Apalagi sudah biasa dilakukan. Itu nggak gampang. Contoh di rumah misalnya, kita sering membahasakan bahasa-bahasa yang tidak membangun. Kata-kata kotor misalnya. Karena udah kebiasaan, ya itu yang akan terucap setiap hari. Ya, untuk menanggalkan itu atau untuk memberhentikan ucapan-ucapan kotor itu sulit. Tapi Alkitab bilang kita harus membangun. Berarti kita harus kembali membiasakan diri untuk menanggalkan itu. Artinya bahwa kita perlu untuk memberhentikan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang demikian. Termasuk pikiran-pikiran yang membuat hati kita pada akhirnya menjadi jahat. Itu pun perlu ditanggalkan. Ya, kadang-kadang pikiran itu masuk, ya, membuat kita mengolah dengan sedemikian rupa, akhirnya kita menjadi jahat berpikir. Kalau baik nggak apa-apa, tapi kalau jahat, kita dengar dari orang, oh si kata A begini, B begini, kita olah, akhirnya kita kesimpulkan begini, oh mereka nggak benar. Itu yang membuat banyak orang mengalami kemerosotan secara rohani. Makanya Tuhan bilang, bangun. Berarti kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau perkara-perkara rohani yang membangun tubuh, jiwa, dan roh kita. Supaya Allah dimuliakan dalam hidup kita. Dan ini yang Tuhan kehendaki bagi kita. Keluarga besar yang terkasih. Hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Mari kita sungguh-sungguh belajar dan mau maju untuk kita menanggalkan hal-hal yang buruk rupa dalam hidup kita. Kenapa saya berkata buruk rupa? Karena memang ini tidak membahagiakan dan tidak memberi sukacita bagi kita. Merampas damai dan sukacita, ya. Ya, coba saudara perhatikan di dalam bagian ini. Dikatakan di sini di ayat 13, ya. Dia berkata begini, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, dalam kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dilarang. Kata jangan di sini berarti menunjukkan kepada kita bahwa sentuh pun, kalau dalam bahasa asli di teks ini, kata jangan itu, sentuh pun tidak. Apalagi diucapkan. Jadi kita diajarkan satu hal di sini. Kalau mau membangun hidup
ke depan supaya kita tidak tertidur secara rohani. Kita tetap bangun rohani kita. Kita tinggalkan hal-hal yang buruk rupa dalam hidup kita. Yang kedua, kalau saudara lihat di dalam bagian ini, ya, saudara perhatikan baik-baik. Apa yang diinginkan oleh firman Tuhan kepada kita pagi ini. Lihat ayat 13, di bagian yang pertama atau di bagian A dia berkata begini, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Ya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Yang kedua yang Alkitab ajarkan kepada kita, ya, penting untuk kita bangun dari tidur rohani. Pertama, kita membangun hidup dengan menanggalkan hal-hal yang buruk. Yang kedua, Alkitab bilang begini, bertobat sungguh-sungguh dan berpakaianlah mulia. Ya, bertobat dengan sungguh-sungguh dan berpakaianlah yang mulia dalam hidup kita. Apa yang dimaksud dalam bagian ini? Saudara, kalau saudara masuk ke tempat-tempat tertentu, ada slogan begini, Anda sopan, kami segan. Betul? Kira-kira kalau menurut saudara, makna dari Anda sopan, kami segan apa itu? Hah? Kita harus berlaku sopan, baik, benar. Betul? Itu yang diinginkan oleh tempat di mana kita kunjungi. Makanya mereka memperlakukan kita dengan sopan. Ini menarik untuk kita lihat. Karena begini saudara, kata yang dipakai di dalam bagian ini, ya, kata sopan yang dipakai dalam bagian ini, itu namanya euskemonos. Yang berarti bahwa mulia, terhormat, berwibawa, berbudaya baik. Jadi istilah ini dalam perjanjian baru, kalau kita lihat, ini menggambarkan seseorang yang memiliki kehidupan yang mulia atau memiliki kehidupan yang terhormat. Dia bermartabat baik dalam penampilan maupun dalam perilaku. Itu yang disebutkan dalam ayat ini kalau saudara lihat di ayat 13 ya. Karena rupanya kalau kita lihat budaya dan sejarah dalam dunia Romawi atau dunia Yunani, status sosial dan reputasi publik itu sangat penting sekali bagi mereka. Karena itu menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang patut disegani. Dia terhormat. Jadi orang kalau dia dianggap sebagai eusemenos ini menyiratkan bahwa seseorang tidak lagi memiliki sesuatu yang dia bisa pertontonkan jahat di mata orang. Tetapi yang dia perlihatkan adalah posisi di mana dia memiliki moral yang baik. Ya. Ini yang ditekankan di dalam bagian ini. Jadi ketika kita melihat bagian ini, Paulus dia coba membawa kita untuk memahami bahwa kehidupan orang yang di dalam Kristus terhormat. Tinggi martabatnya. Kenapa? Karena dia mulia. Ya? Dia mulia. Makanya eusemenos ini dipakai untuk menunjukkan bahwa ketika orang dia di dalam Kristus, dia telah membersihkan hidupnya dari kekotoran yang ada di dalam hidupnya. Makanya dia memiliki pakaian yang mulia yang tidak dapat dipertentangkan oleh Kristus. Itu yang dimaksud dalam bagian ini. Jadi intinya kalau dia orang Kristen, dia harus mengenakan pakaian yang seperti ini, ya. Berpakaian mulia, pakaian sopan. Makanya tidak salah kalau di gereja kadang-kadang ya panitia ibadah bilang kalau tampil di yang melayani di sini harus pakaiannya harus sopan. Ya. Tidak membuat orang terganggu pikirannya. Tujuannya adalah kenapa? Karena kita punya karakter yang seperti itu. Ingat baik-baik, kalau kita ke pesta, kira-kira pakaian kita seperti apa? Coba saudara pikirkan. Kalau saudara ke pesta nih, saudara pakai baju apa? Yang terbaik saudara pakai, betul?
Coba kalau saudara ke gereja. Apakah pakai baju terbaik sama seperti ke pesta? Saudara ke pesta ketemu orang yang martabatnya sama. Betul? Tapi ketika saudara datang di gereja, saudara hanya pakai kaos. Enggak salah. Enggak salah. Tidak dilarang. Tapi yang terpenting adalah bagaimana martabat kita di hadapan Allah itu benar. Dan itu yang mendatangkan kebaikan buat kita. Kadang-kadang kita acuh tak acuh datang kepada Tuhan. Padahal kita mau menghadap Raja kita. Keagungan kita, kemuliaan kita, kehormatan kita ada di situ. Kita lupa dengan memandang kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Makanya kalau kita lihat di dalam bagian ini, Alkitab melalui Paulus dalam bagian ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki wibawa ini. Ya, karena kita adalah orang-orang pilihan dari Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Bangun dari tidur kita. Mari koreksi hidup kita. Selama ini apakah kita kurang serius dalam menjalankan kehidupan kita dalam Kristus? Kita harus merubah itu. Cara merubahnya gimana? Bertobat. Ya? Karena pertobatan yang sungguh kepada Tuhan membawa seseorang, memposisikan pribadinya bermartabat dan terhormat di hadapan Tuhan. Kalau kita hanya sekedar menjadi keluarga Allah, kita tidak akan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Makanya pertobatan kita semu dan membuat kita kadang-kadang kecewa, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Kenapa? Karena nggak sungguh-sungguh pertobatannya. Tapi kalau pertobatan itu serius, itu akan membawa kehidupan kita merasa bahwa kita dihargai dan dihormati. Bukan hanya oleh sesama, tapi oleh Tuhan sendiri yang memberikan martabat itu bagi kita. Itu identitas kita. Yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Ya? Kadang-kadang saya suka sedih karena memperhatikan ada banyak orang Kristen zaman ini sungguh-sungguh tidak memperhatikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Dan memang sulit untuk kita boleh memahami satu sama lain. Tetapi sebagai seorang gembala, saya selalu mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan meminta kekuatan kepada Tuhan untuk bisa melihat karya Allah bekerja luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Termasuk kita keluarga besar Bait Lahim. Karena memang ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Supaya kita memiliki pakaian yang mulia yang ada di dalam hidup kita. Itulah kehormatan dan martabat yang diberikan kepada kita. Sebagai milik dari Tuhan. Itu tidak akan pernah diambil dalam hidup kita. Itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Perlu dijaga, perlu dihargai, dan perlu dirawat. Karena hidup kita, tubuh kita adalah tempat kediaman Dia. Ya. Yang ketiga nih yang terakhir, di ayat 14, firman Tuhan bilang begini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, kalau saudara lihat di ayat 14 ini, ya, dia coba menggunakan kata kenakanlah, ya. Ada istilah yang dipakai di situ, ya. Kata kenakanlah ini sama dengan kata yang saya jelaskan minggu yang lalu. Ya, karena ini berkaitan dengan bagaimana kita mendandani dan mengenakan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Minggu lalu saya pernah menjelaskan bagian ini, kata mengenakan ini. Jadi yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita bertambah teguh dalam kerohanian kita. Ini yang harus melekat di dalam hidup kita. Karena kata mengenakan di sini endisaste
Ini sama dengan kata enduo yang kemarin minggu saya jelaskan, ya. Ini mau menunjukkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa seseorang ketika dia ada di dalam Kristus, ya, ada perubahan status dan peran di dalam kehidupannya, dalam tindakan spiritual yang dialami oleh dia. Kenapa ada perubahan status? Karena dia didandani oleh Kristus. Melalui apa? Perlengkapan rohani yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Apa itu? Salah satunya adalah karunia rohani. Dan buah roh yang bekerja di dalam kehidupan seorang. Makanya orang kalau dia sudah di dalam Kristus, Alkitab bilang, dia harus bertambah kerohaniannya. Jangan turun, ketika dia turun, itu biasanya akan membawa pada seseorang itu, dia tertidur secara rohani. Sehingga tidak lagi bisa melihat apa yang harus dilakukan olehnya di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam penggunaan kata ini sebenarnya istilah ini mau menunjukkan kepada kita bahwa identitas kehidupan kita atau karakter baru yang Tuhan taruh kepada kita adalah sama dengan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Itu tidak bisa ditawar, itu harus sama persis. Ya, sebagai orang percaya kita diingatkan untuk ini. Itu artinya bahwa, coba perhatikan di ayat 14 dia bilang begini, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi dia di sini cuma mau menyampaikan kepada kita, kenakan Tuhan Yesus artinya menjadi serupa dengan Dia, menerima Dia dengan iman untuk hidup kita sehari-hari. Inilah identitas kita, karakter baru kita di dalam hidup kita. Kita bertumbuh teguh di dalam kerohanian kita karena serupa dengan Dia. Ya. Saudara, saya mau tanya begini. Kira-kira setiap hari apa yang saudara makan? Nasi, ikan, sayur. Gitu. Atau ada makan nasi, ikan, gorengan. Saya baru ketemu orang hari Rabu yang lalu malam, saya pergi ke suatu tempat, saya ketemu orang, ngobrol dengan dia, dia orang maaf ya, dia orang Muslim, tapi dia sudah percaya kepada Yesus. Dia cerita begini, pendeta, makanan saya setiap hari itu cuma nasi sama mie. Mie apa? Super mie, maaf. Mie instan, ya, jangan sebut merek. Mie instan, ya. Dia makan nasi, mie instan setiap hari. Sampai dia dari umur berapa dia bilang ya, Mam? Umur berapa ya, Mam? Dari kecil, mungkin sekitar umur 5-6 tahun gitu. Sampai dia sekarang udah umur 22 tahun kalau tidak salah. 22 ya, 22 tahun. Cuman makan nasi sama mie instan. Kalau dia makan yang lain perutnya sakit. Coba bayangkan. Dia nggak makan ikan, nggak makan daging. Apalagi sayur. Coba. Kira-kira sehat nggak? Tapi buktinya dia hidup. Coba saudara bisa bayangkan gak itu? Saya juga waktu mikir itu, aduh kalau saya makan mie instan melulu, waduh perut saya bisa bahaya. Tapi orangnya sehat. Coba. Malah dia memberitahu ke saya, Pak kalau nggak ada mie, kayaknya nggak bisa masuk makanan yang lain. Nah malamnya kami bersama dengan dia, akhirnya harus makan mie juga. Jadi kami makan mie, dia makan mie. Pulang perut saya sakit karena makan mie gitu. Karena belum makan nasi. Pulang dari jam 2 kan. Udah jam berapa ya? Kami ke sana. Perut saya sakit. Karena enggak terbiasa makan mie kalau belum diisi nasi. Tapi kalau dia enggak, luar biasa. Sehat. Saya pikir nih anak ini terbuat dari apa perutnya ya?
Kok bisa makan mie, bisa hidup sampai hari ini? Enggak bisa dibayangkan. Tapi apa yang saya ingin sampaikan kepada kita? Kalau kita biasakan masak makanan kita teratur, rapi, baik, sehat enggak orangnya? Sehat. Ikutlah kesehatan orang Indonesia. 4 sehat, 5 sempurna, 6 biskuat. Tambahan. 4 sehat, 5 sempurna. Kalau itu yang kita kecap setiap hari, kita pasti sehat. Tidak ada masalah dalam hidup kita. Betul? Sakit mungkin bisa orang sakit, tapi dia tetap akan sehat. Tapi kalau makanan kita tidak ada gizinya, tidak ada asupan yang baik, apakah itu akan memberikan kesehatan buat kita? Tidak. Itu akan merusak organ tubuh kita. Kalau itu tidak sehat. Tapi buktinya ada juga yang makan seperti itu masih sehat sampai hari ini ya. Apa yang saya ingin gambarkan kepada saudara tentang hal ini? Kadang-kadang kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, rohani kita mau dikasih makan apa? Supaya dia tetap bertumbuh dan dia ada gizinya nih rohani. Coba. Apakah kita mau kasih makan makanan hal-hal yang disebutkan di ayat 13? Atau kita mau kasih makan makanan yang akan menyegarkan jiwa kita? Seperti yang disebutkan di ayat 14. Itu tergantung kita, selera yang ada di dalam hidup kita. Tapi bagi saya ini sebenarnya bukan soal selera, tapi ini adalah ketentuan gizi yang harus terpenuhi dalam hidup seseorang. Kalau kerohanian kita benar, kita akan ambil yang ayat 14. Tapi kalau kerohanian kita sedang terganggu, tidak baik-baik saja, ayat 13 akan melekat dalam hidup kita. Itulah sebabnya kenapa Allah dalam Kristus di sini dia memperingatkan orang-orang Roma termasuk kita saat ini supaya kita tidak merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginannya. Ya. Tetapi yang diajarkan dalam bagian ini bahwa kita harus menolong kehidupan kita supaya sungguh-sungguh tetap terikat, berjalan sesuai dengan apa yang disebutkan di ayat 14 bagian A. Dia bilang di sini, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Artinya kita harus hidup dalam rohani kita yang baru, identitas yang baru. Kita bertambah teguh dalam kerohanian dan ditampilkan dalam kehidupan yang Alkitab bilang sopan. Dan itu yang memberkati kita. Ya. Karena kalau kita merawat kedagingan kita, kita tidak akan mampu menjaga hubungan perjanjian kita dengan Tuhan. Disinilah ketiadaan keteladanan hidup sehingga nama Tuhan dapat dihujat dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita ada dalam pertambahan kerohanian. Itu artinya bahwa kita harus hidup sama seperti Yesus dia hidup. Apa yang dihidupi oleh Yesus? Sesuai firman Tuhan. Kita harus mengecap firman yang baik dan menghidupinya dan menjalankan dalam kehidupan kita. Barulah Alkitab bilang kita dapat hidup dalam kebenaran. Itulah kesopanan di ayat 13 bilang. Hidup dalam kesopanan. Orang kalau dia bertambah teguh dalam kerohanian, dia bertumbuh dalam rohaninya, sopan dia. Betul? Tapi kalau rohaninya tidak bertumbuh, tidak ada kesopanan dalam hidupnya. Makanya saya bilang tadi, kelihatan datang bergereja tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Tuhan mau adalah kita setia tapi kita bisa berbuat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kesimpulan dalam bagian ini firman Tuhan bilang begini. Oh ini dia tadi. Kata mengenakan tadi ya. Nah ini dia. Kisah pasal 8 ayat 22 sampai 23 berkata begini. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini
dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan telah terjerat dalam kejahatan. Kekristenan menunjukkan kehidupan yang terbaik karena identitas yang Tuhan taruh dalam hidup kita di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk kita senantiasa bangun dari ketiduran rohani kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Mampukan kami untuk tetap kuat, tidak menjadi lemah, dan tetap setia dalam perkara-perkara yang rohani. Terlebih ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu di tengah-tengah perubahan hidup yang terjadi dalam hidup kami. Dan ajar kami senantiasa untuk mengandalkan Engkau dalam keseharian kami. Kami percaya bahwa Engkau memberi upah bagi setiap kami yang senantiasa terikat dengan Engkau. Menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Kuserahkan pada Tuhan. Kuserahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku. Ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ku serahkan pada Tuhan hawa nafsu hidupku. Tuhan Yesus, saat ini aku jadi milik-Mu. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku. Ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Kita tunduk kepala bersama-sama. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita membangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita berdiri teguh dan berjalan dalam terang firman Tuhan setiap hari. Berpengalamanlah lebih dalam dengan Kristus melalui firman-Nya. Minta Dia untuk terus membimbing kita berjalan dalam kebenaran. Sebelum saya berdoa, ada waktu bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk bisa berdoa secara pribadi. Luangkan waktu untuk memberi kesempatan Tuhan mengerjakan yang Dia kehendaki dalam hidup saudara. Periksalah hati saudara. Kalau ada dosa, singkirkan dosa yang mengotori hidup saudara. Bangun relasi dengan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan secara pribadi. Sebelum saya berdoa buat kita semua.
Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau sudah mendengar setiap seruan kami kepada Engkau. Perhatikanlah apa yang kami serukan kepadamu. Dan biarlah uluran tangan-Mu senantiasa menopang kehidupan kami, memberkati kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siap kembali ke tempat kami masing-masing. Dan juga kami siap untuk masuk ke kelas-kelas sekolah minggu untuk terus dibekali dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh berharap kasih sayang Tuhan menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak tertidur dan tidak tertidur dan tidak terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau pada waktu siang atau pada waktu malam. Menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maha besar oh Tuhan. Amin, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.